Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, awalilah dengan doa dan Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, biasakan untuk hidup bersih dan rapi. Baik anak-anak, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Materi yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang kedua, tentang kelebihan dan kekurangan media elektronik. Yang ketiga, tentang poster. Dan yang terakhir adalah tentang ciri-ciri poster yang baik. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Media cetak yang pertama adalah surat kabar. Kelebihannya memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu, paparan iklannya tidak terbatas, dan pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin digunakan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, reproduksi foto yang kurang membatasi kreativitas pengiklan, dan ruang iklan bisa saja harganya mahal. Media cetak yang kedua adalah contohnya majalah. Memiliki kelebihan yang pertama, kualitas kertas lebih baik dan memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik. Kekurangannya, biaya ruang dan tata letak iklan lebih mahal, jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan lebih lambat. Pada iklan media cetak, kata kunci dapat ditemukan menggunakan bantuan kata where atau di mana, what, apa, dan how, bagaimana. Selain itu, salah satu unsur penting dalam bahasa iklan haruslah bersifat logis dan komunikatif, terutama pada iklan yang bertujuan menawarkan barang atau jasa atau yang disebut sebagai iklan penawaran. Berikutnya kelebihan dan kekurangan iklan di media elektronik. Yang pertama, iklan radio. Memiliki kelebihan, tarif secara umum dapat dinegosiasikan atau ditawar. Berikutnya, radio merupakan media yang dapat didengar di mana saja. Contoh, kita bisa membawa radio ke kebun untuk menikmati siarannya. Kekurangannya, kebanyakan pendengar mendengarkan iklan sambil melakukan sesuatu sehingga tidak fokus. Biasanya kita mendengarkan radio misalnya sambil belajar atau sambil berkebun. Nah, sehingga kita tidak fokus pada iklan yang kita dengarkan. Kekurangan selanjutnya, pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan. Apabila terlewat, maka kita akan sulit mengulang iklan tersebut. Berikutnya, iklan televisi. Memiliki kelebihan menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Iklan televisi memiliki unsur video dan suara, sehingga menjadi lebih menarik. Untuk kekurangan iklan televisi, yang pertama, waktu iklan terbatas, biasanya hanya beberapa detik saja. Lalu, pesan bersifat sementara, biaya produksi dan waktu siar relatif lebih mahal. Selanjutnya, poster. Poster sendiri merupakan pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis agar mudah dilihat banyak orang. Untuk ciri-ciri poster yang baik, diantaranya menggunakan warna-warna yang mencolok atau kontras dan menarik perhatian. Yang kedua, ide dan isi poster menarik perhatian dapat kita tambahkan dengan gambar yang menarik. Yang ketiga, tulisannya jelas dengan menerapkan prinsip ringkas, padat, dan komunikatif. Demikianlah pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja.
Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari pada buku paket yang anak-anak miliki. Kepada anak-anak yang menyimak video ini sampai akhir, Bapak ucapkan terima kasih. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Bapak, selalu gunakan masker dan hindari kerumunan. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.